Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Dewi Iriani, peserta PPG Daljab 2020 dari Universitas Muhammadiyah Parepare. Hari ini, pada tanggal 23 November 2020, akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran daring via Zoom di SMA PGRI 1 Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Hi ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay, I'm great today, thank you. And I hope you all are fine too. Okay. Is there any absent? Yes, there are Tono. Tono is absent. Tono is absent. Why? Yes, because he is sick. He has headache. Oh, headache. Okay, never mind. Kita doakan semoga dia cepat sembuh ya. Semoga Tono cepat sembuh ya. Amin. Amin. Nah, Latif, can you turn on your microphone? Okay, thank you very much. I want to ask you, jaringan gimana? Bagus? Bagus. Lancar? Okay. Have you filled the presence list at daftar hadir Inggris? Sudah? Sudah, Bu. Sudah diisi ya. Itu bukti kehadiran kalian. Okay. Have you watched the video? Yes. Yes. Sudah, Bu. Have you read the module? Ya, sudah. Sudah dibaca modulnya? LKPD-nya sudah di-download? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, berarti kalian sudah siap untuk belajar ya? Oke. Insya Allah. Who is the leader in this class? Tegar. Okay, Tegar, could you help me please to lead us to pray? Yes, ma'am. Okay. Before we study, let's pray. Pray, begin. Okay. Thank you, Tegar. Okay, Yes, class. In this pandemic, I want to remind you about 3 points. Do you still remember? What are they? The Apa? first is washing hand. Washing our hands. And then? The second is? And then try to physical distancing or Yes, keep social and physical distancing. And the third one is wearing mask. ya, wearing mask wherever you go. Harus pakai masker demi keselamatan dan kesehatan ya, kemanapun kita pergi, oke? Understand? Good. Next. Today's material. Apa sih materi kita hari ini? Ada yang tahu nggak? Apa tuh? Narrative text. Yes, about narrative text. Yeah, today's material is similarities and differences of narrative text. Ya. Kesamaan dan perbedaan. Kesamaan dan perbedaan dari narrative text. Iya, betul. Bagus.
tentang persamaan dan perbedaan naratif teks. Sebelum kita masuk ke materi, I want to remind you, I want to know, do you still remember our last lesson? What's about? Yes, the last lesson is about legend, maybe. Legend, good. What is legend? Do you know? Legend, kalau menurut Tegar, legend adalah suatu hal yang terjadi di masa lampau, entah terbuatnya sesuatu dikarenakan alasan tertentu mungkin. Seperti adanya Candi Borobudur, Prambanan, atau Tangkuban Perahu. Good job. Latif, how about you? Legend itu seperti cerita yang berasal dari masa lalu, perihal terjadinya sesuatu atau kejadian, misalkan tempat atau misalkan ada suatu kisah. Ya, betul, bagus. Tentang tempat, Tegar dan Latif semuanya benar ya, yaitu tentang tempat atau orang yang terkenal di masa lampau. Misalnya, ada yang bisa ngasih contoh nggak yang lain? Eka? Terbentuknya Candi Prambanan. Yes, the origin of Candi Prambanan. And the other, Novi? Tentang Nyi Rambut Kasih. Oh ya, good. Nyi Rambut Kasih. Itu asal-usul Majalengka ya. Jadi kalian harus tahu ya. Oke, good. Bagus. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah setelah mengamati gambar, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat membedakan jenis-jenis teks naratif dengan benar. Lalu setelah itu, setelah membaca teks, diharapkan peserta didik, yaitu kalian, dapat membandingkan teks naratif dan teks recount dengan benar. Yang ketiga adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif dengan benar, ya. Oke, dan yang terakhir adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik, yaitu kalian, dapat menyimpulkan persamaan dan perbedaan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif dan recount dengan benar. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, tidak. Jelas? Jelas. Oke, bagus. Next ya. Nah, apa Ya, Bu. saja sih kegiatan pembelajaran kita hari ini? Nah, yang pertama yaitu kalian akan mengamati beberapa gambar, lalu kalian membedakannya berdasarkan jenis-jenis teks naratif. Yang kedua yaitu nanti kalian akan mengidentifikasi pertanyaan terkait persamaan dan perbedaan teks naratif. Apa saja sih yang akan kalian tanyakan terkait hal itu? Nah, yang ketiga nanti masuk ke kegiatan inti, yaitu kalian akan menyimak dan mengumpulkan data materi tentang persamaan dan perbedaan teks naratif. Jadi kalian dalam mengumpulkan materi bisa dari sumber belajar manapun ya, baik modul yang edukasi, ataupun dari internet, dari YouTube, dari video Pautunnya Ibu Kasih, ya, dan dari materi-materi modul yang lainnya, ya. Next yang nanti kita akan bersama untuk membandingkan dan juga menganalisis beberapa teks naratif. Setelah itu kita akan menyimpulkan materi yang dipelajari. Nah, setelah pembelajaran berakhir, nanti Ibu akan ngasih link tugas kritis dan tugas mandiri. Dan setelah itu kalian bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Jelas Ya, Bu. semuanya? Insya Allah jelas, Bu. Jelas, alhamdulillah. Yes, Bu. Next ya. Nah, why do we learn about story in narrative text? Kenapa sih kita belajar naratif? Ada yang bisa menjelaskan? Apa coba? Ada yang bisa menjelaskan? Siap, Bu, izin menjelaskan. Oh, boleh Tegar, silakan. Ya. Langsung dari bahasa Indonesianya atau dibaca dulu bahasa Inggrisnya, Bu? It's up to you, Oke. Baca dulu ya. Yes. Because I really hope by learning the story in narrative text, we will be able to be a role model in applying moral value and to strengthen our faith in God, loving Indonesia and appreciating other culture. Jadi karena saya berharap dengan belajarnya cerita dari naratif teks, kita akan bisa kayak mematok dari tokoh-tokoh yang ada di
narrative text, entah kayak dari fable ataupun dari legend kayak gitu kan pasti ada hikmahnya juga, ada semacam kayak nilai moralnya juga. Nah, dengan adanya nilai moral tersebut, semoga kita dapat mengaplikasikannya di kehidupan yang sebenarnya dengan cara mencintai budaya kita sendiri ataupun budaya daerah lain. Oke, bagus sekali Tegar. Yang lain ada lagi yang mau menjelaskan? Nadia, can you turn on your camera? Nah, jadi nanti penilaian prosesnya itu yaitu disiplin dengan kalian tepat waktu mengikuti ini ya, mengikuti pembelajaran. Lalu kalian jujur dengan cara mengaktifkan mikrofon sama kameranya. Kalian bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, setelah itu kalian bertoleransi dalam berpendapat dengan orang lain ya. Kalian juga harus responsif menjawab pertanyaan dan juga proaktif dengan mengemukakan gagasan ya. Iya, Bu. Nah, tadi bagus tuh Tegar. Why do we learn about narrative text? Because naratif itu kan story ya, about kisah. Kisahnya mungkin memang fiktif, tapi kita bisa ngambil pelajaran di sana, dari sana. Kalau misalnya Malin Kundang, apakah ceritanya ada di kehidupan sehari-hari? Ada. Contohnya? Bu. Contohnya kenapa? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang ada ibu yang durhaka pada ibunya atau orang tuanya. Nah, dari kisah itu kita bisa mengambil hikmah. Bagaimana caranya agar kita tidak durhaka kepada orang tua, betul? Nah, so in this way, I really hope by learning the story in narrative text, we will be able to be a role model in applying moral values and to strengthen our faith in God, loving Indonesia, other culture, bisa menerapkan pesan moral, bisa menjadi contoh yang baik, bisa lebih bersyukur dan lebih mendekat pada Tuhan ya. Setelah itu lebih cinta pada Indonesia. Dan juga menghargai kebudayaan budaya lain. Oke, good. Sampai sini mengerti? Siap, mengerti, Bu. Mengerti, bagus. Kita yel-yel dulu. Ibu kasih arahan ya. Nanti kalau Ibu bilang, Smoopy hebat, Smoopy semangat, Smoopy ceria. Siap? Siap. Oke. Bu. 1, 2, 3. Smoopy Hebat. Smoopy Semangat. Smoopy Ceria. Give applause to you and to us. Okay, thank you. Can you analyze this picture? Can you see these pictures? Bisa lihat gambar? Ya, bisa ya. Ada. Bu. How many pictures? There are 5 pictures. 5 pictures. Can you see the first pictures? What's about? This is about fairy tale maybe. Narrative text. Yeah. Fairy tale maybe. Fairy tale. How do you know that? Because there are kurcaci itu apa ya? Kan kurcaci itu makhluk fiksi. Kurcaci is dwarf. Sama. Ya. Dan sama ceritanya udah sering muncul tuh Snow White. Putri Ya, Salju. betul. Putri Salju. Is it? And the second picture is cerita tentang apa? Nyi Roro Kidul. Is it fable, fairy tale, or legend, or what? Legend. Are you sure it's legend? Yes, I'm sure, Mom. Myth or legend? Myth. Yes. Oh. How do you know that it myth? Kenapa kalian bisa tahu itu mitos? Silakan, Kak, jelaskan. Peninggalannya, Bu. Oh ya, tidak ada peninggalannya. It's about belief ya, about people believe, tentang kepercayaan manusia. Ya, oke. Number 3, picture number 3. What's about? Ada apa tuh? About biografi maybe. Ya, good. Biografi context. Biografi siapa? Biografi siapa? Ayo. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini. Is it narrative text? Recount text. Recount text. How do you know that? Because if we see about
the famous people. Mm-mm. The text is about experience that people in the past, like R.A. Kartini has menjulukan emansipasi wanita yang itu. Oke, good job. Yang lain? Betul. Ini tentang R.A. Ajeng Kartini. Kenapa recount text? Ya, karena tentang people, tentang orang di masa lampau yang terkenal. Dan orangnya, is it real? Real. Real. Oke, benar nyata dan tokoh emansipasi. Jadi ini recount ya, bukan naratif. Ya, Bu. Yes. Ya, Bu. How about number 4? Fabel. Kancil. Kancil itu cerita tentang apa? Legend, fairy tale, or what? Fabel. How do you know that? Why? Because the picture is showing that the crocodile can speak like human, Okay. and the fable is story about the animal behavior like human maybe. Yes, the story about animal that behave like human. Ya, betul sekali. Tegar dan yang lainnya bahwa ini adalah fabel yang menceritakan tentang hewan yang berperilaku seperti manusia. Ya, bagus. Nomor 5, 5 picture. Number 5. What's about? Legenda. Legenda. Yes, asal-usul Banyuwangi. Is it fairy tale, fable, or what? Legenda. Yes, legend. Tentang legenda. Betul. Kemarin kita sudah belajar. Until here, understand? Yes. Bisa menganalisis ya dari sebuah gambar kalian bisa menganalisis cerita apa ya? Amin. Bisa? Insya Allah siap bisa, Bu. Oke, good. Next. Nah, sekarang coba perhatikan. Ibu akan mengulas tentang narrative text. Narrative text is an imaginative story to entertain people or to amuse people. Jadi, naratif ini adalah cerita yang imajinasi yang tujuannya untuk menghibur orang. Nah, di sini kita lihat dalam social function-nya. What is social function in narrative? That is to amuse or to entertain. Untuk menghibur ya, the reader with a story. Menghibur pembaca melalui cerita. And the generic structure of narrative text, there are how many? Three. The first is orientation, and then Resolution. Orientation isinya tentang apa? But the opening paragraph where characters of the story are introduced. Yes, about opening paragraph. Introducing participant. Good. Introducing the participants, and then the second is complication about what? About The problem problem in the story. The problem. Good. Lalu resolution. Apa? Tentang apa? Resolution. Penyesalan masalah. Yes, good. Tentang penyelesaian masalah atau resolve the problems. Nah, tadi kalian sudah membahas. Kalian sudah bisa itu ada berapa jenis kinds of narrative text? How many kinds of narrative? There are 4. Sebenarnya ya, sebenarnya ada banyak ya. Tapi untuk jenjang ini kita bahas 4, yaitu fable, fairy tale, legend. Fable, fairy tale, legend, and myth. Yes, fable about animal which behave like human. Yes, about animal. Fairy tale about magic, about fairy, ya, fairy. And then legend about or how places fall. that famous in the past. Good. About story that I believe by some people. Oke, about people believe ya. Nah, language fiction-nya ada apa saja?
Specific participant Ya, using past tense, good. action verb, passive voice, and direct speech. Action verb, passive voice, direct speech. Oke, good. Direct speech, good. Specific participant, ada yang tahu nggak artinya apa? Contohnya. Bukan pelaku. Penulis sebagai pelaku utama bukan apa? Specific participant atau apa? Iya, specific participant itu seperti contoh kata raja. Apa itu raja dalam bahasa Inggris? King. Ratu bahasa Inggris apa? Queen. Nah, ya ada raja, ratu, terus apa lagi? Pangeran mungkin, prince. Yes, good. Benar, pangeran. Ya, seperti itu. Good. Ya, seperti itu. Yes, understood. Nah, ini recon sebenarnya kita bab yang lalu ya. Bab yang Ini feedback ke ibunya. Tia. Oke. Ada yang memakai headset? Suaranya bisa terdengar jelas? Bisa Ya, jelas. Latihan sebenarnya ini dulu ya. Dari kebiasaan ya. Nah, oke, good. Recount text, itu hanya ingin mengulik recount text ini tentang real experience. Tentang real experience. Atau bisa di mute dulu semuanya. Bisa di mute dulu. Oke. Bentar, Ibu lihat siapa. Recon ini adalah tentang teks yang real event ya. Ibu tidak akan bahas secara mendalam karena ini bahas di pertemuan kita yang di last chapter bab lalu ya. Masih ingat? Insya Allah siap masih, Miss. Insya Allah. Good ya. Sebentar, Ibu stop share dulu mungkin ya. Oh, sepertinya koneksi Ibu ya yang gangguan di sini. Ke kaliannya suara Ibu delay nggak? Enggak, Bu. Langsung ke delay. Aman. Oh, iya. Ya, sepertinya koneksi yang di Ibu yang tidak stabil. Oke, Ibu share screen lagi ya. Siap, Bu. Prepare your writing tools and let's discuss together. Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah, Bu. Sudah? Ya, oke. Can you see? Can you see the screen? Yes, I can see them. Yes. Nah, silakan kalian analisis. Teks pertama tentang apa? Is it narrative or recount? Naratif teks. Narrative text. What kind of narrative text? Legend. Legend. How do you know that? Because there are a temple. Temple is less. Langsung dijelaskan gitu di sini tuh. Bakal dibuatnya sebuah candi. Candi kan termasuk bangunan atau peninggalan atau Candi apa? tempat juga.
Candi Prambanan. Oke, good. About Candi Prambanan. Latif, what is the generic structure of number one? I'm sorry, suara di layar relatif agak ganggu jadi nggak kedengeran. Oh, tidak terdengar. Sekarang kedengaran. Banyak yang mantul. Oke. Ya, silakan diperbaiki dulu ya, Tif ya. Sekarang siapa ya? Tadi Tegar bilang itu legend. Legend is narrative. Berarti generic structure-nya apa? Orientation. Application and resolution. Application and ya resolution. Bisa diulangi, Sri? Bu nggak jelas. Bisa diulangi? Generic structure-nya apa? Orientation, complication, sama revolution. Bukan, Bu. Revolution atau resolution? Resolution, Bu. Maaf, Bu, salah. Good. Ya, bagus, Ri. And then apa ya? What is the social function of the text? Tujuan teksnya apa? Nanda. Untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Ya, siapa itu? Lela. Lela, good. Untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita in English, to amuse or to entertain the reader with a story. Okay, good ya. And then, how about Bisa, Bu. Lela kemana? Sedang ke kamar mandi ya? Oh, ada. Enggak, Bu. Mohon maaf tadi sinyal di ibunya yang unstable ya. Siap ya Bu, Bapak Bu. Lanjutkan lagi ya. Ikut lagi nih. Tadi kalian sudah nih. Yang ini sudah jelas? Sudah? Tentang yang tadi, similarity. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kita next ya. Sudah Bu. Bagus. Nah, ada pertanyaan lain. What are the similarities? Sekarang kita analyze naratif sama recount-nya nih. What are the similarities and differences between narrative and recount? Apa sih perbedaan dan persamaan antara naratif dengan recount? Coba, ada yang bisa menjawab atau menjelaskan? Sama-sama menggunakan kata lampau, Bu. Ya, sama-sama menggunakan kata lampau using past tense. Past tense. And then what? Oke, relative good. The other. Apalagi? Nah, apa katanya persamaannya? Naratif. Narrative and recount tell about story and Yes. narrative and recount. Oke ya. Ya, bisa lebih jelas suaranya? Semuanya disebutkan? Narrative and recount tell about story in the past. Yes, and then? Narrative and recount text are using past tense, using past specific noun, report speech. Iya, betul. Naratif teks dan recount sama-sama menceritakan kejadian di masa lampau. Dan language feature-nya itu sama. Ternyata menggunakan past tense, adanya verb 2, specific noun atau specific participant. Tadi contohnya apa? Raja, ratu, Ya, pangeran, dan lain. king, prince, dan lain-lain. Menggunakan reported speech juga sama. Sampai sini ngerti ya? Oke. Ya, pengerti. Kita lihat perbedaannya. Apa saja perbedaannya katanya? Generic structure and social function-nya beda. Ya, generic structure-nya sama social function-nya ternyata beda. Coba, kalau generic structure-nya narrative text, NOC apa? Tuh, di bawah tuh ada naratif, ada orientation, terus apa lagi? Complication, resolution. Oke, good. Desi, tadi katanya berbeda dengan generic structure yang di recount. Emang apa sih generic structure yang recount?
Presentation, event, and reorientation. Oke, good. Lalu apalagi katanya perbedaannya di social function. Sri, apa social function dari naratif? Most are to entertain the reader with a story, imaginative or fiction. Oke, good. And siapa? Eka, what is social function of recount? To tell the past event. Ya, to tell the past event. Kalau recount ceritanya fiktif atau non-fiktif? Non-fiktif. Non-fiktif, yaitu nyata. Kalau naratif? Fiktif. Bagus. Until understand? Yes. Oke, bagus. Kalian sudah bisa menjelaskan, menganalisis, dan membedakan antara naratif dan recount dan juga jenis-jenis naratif teksnya. Next ya. Oke. After this meeting, don't forget to join the quizzes at ini ya, link ini Ibu sudah simpan di Google Classroom. Nanti setelah pembelajaran berakhir, kalian langsung langsung masuk Google Classroom. Join kuisnya, ada 20 soal, 15 pilihan ganda, dan 5 esai tentang materi kita hari ini. Siap, Bu. Oke. Siap, Bem. Nah, nanti juga kalian silahkan tulis refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa coba? Kita sudah belajar apa? Tentang naratif sama recount text. Apanya? Perbedaan sama persamaannya, Bu. Oke, Ya, perbedaan persamaannya. Persamaan dan perbedaan naratif dan dari konteks. And then, apa sih yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Menurut Tegar yang paling disukai itu bisa kayak interaksi langsung gitu walaupun pakai gawai. Oke, bisa berinteraksi langsung, tatap muka ya, meskipun lewat Zoom ya. Oke, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Yang ketiga nih, kalian juga harus bisa merefleksikan. Apa sih yang harus saya tingkatkan? Apa yang harus kalian tingkatkan atau pelajari lebih? Ada nggak yang bisa tebak apa sih gitu? Saya masih kurang di sini. Apakah di speaking-nya yang masih belepotan atau apa? Iya, public speaking. Ya, Bu, speaking-nya. Oke, berarti. Ya. Kalau ada saran untuk Ibu, apa misalnya Bu nanti pertemuan selanjutnya saya mau ada nggak yang mau saran apa untuk pertemuan selanjutnya kalian mau nonton video? Boleh, Bu. Boleh Bu. Boleh banget. Boleh banget. Oke. Banyakin kuis online-nya, Bu. Benar. Latif udah nanti banyakin kuisnya katanya. Oke, siap Tip. Nanti. Oke. Good, sampai sini ngerti ya, nanti dicatat ya. Ya. Iya, Bu. Nah, for the assignment ini tugas yang lain ya. Sebagai tugas 1 minggu, Ibu kasih waktunya 1 minggu. Please make a poster about the conclusion of our today's material. Nah, kalian harus bisa menyimpulkan, lalu kalian buat ke dalam poster. Nanti kalian setor ke KTTP setor tugas. Ada pertanyaan nggak tentang tugas ini? The next material is about analysis of generic structure and language feature of narrative text. Tadi kalian sudah tahu generic structure-nya apa, language feature-nya apa, tapi nanti pertemuan selanjutnya kita akan menganalisisnya lebih jauh. Oke? Oke, ma'am. Until here, any question? Ada pertanyaan nggak? No. No thanks? No, thanks. No. Oke, no thanks. Sudah jelas ya? Oke, let's say alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. This is the end of our lesson today. I want to say thank you so much for you. Terima kasih banyak untuk kalian terutama yang sudah bisa hadir di Zoom ini dan juga untuk yang teman-teman kalian yang terkendala koneksi. Nanti tinggal di-sharing aja ilmunya ya.
Jangan lupa juga Ibu hanya ingin mengingatkan, jaga kesehatan, tetap diam di rumah, jaga kesehatan, belajar, tetap belajar ya. Belajar secara mandiri. Siap, Mem. Ya, kalau misalnya ada tugas dari guru yang tidak dipahami, kalian boleh bertanya langsung melalui grup yang sudah disediakan oleh sekolah, baik itu grup WA ataupun ke Google Classroom, atau bisa japri ya, bisa langsung ke one by one-nya ya. Oke, kalian kalau misalnya yang tidak jelas bisa teks, bisa chat Ibu aja ke WA. Don't forget to Siap, stay Mem. at home, study at home, and mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain dan juga kehidupan kita di masa kini dan juga masa yang akan datang. Oke? Amin. Oke. Nah, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, silakan nanti masuk ke Google Classroom ya. Langsung join kuisnya. Siap, Mem. Oke, thank you and bye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.